Bayangkan sebuah malam di pesisir utara Jawa pada abad ke-15. Di tengah suara debur ombak dan hembusan angin laut, terdengar lantunan gamelan yang lembut namun syarat makna. Nada-nadanya tidak sekadar hiburan, melainkan doa, zikir, dan nasihat kehidupan. Disitulah seorang ulama muda bernama Sunan Bonang mulai menorehkan jejak dakwahnya. Sunan Bonang, bernama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim, lahir sekitar tahun 1465 Masehi di Ampel, Surabaya. Ia adalah putra dari Sunan Ampel, salah satu perintis Wali Songo, dan Nyi Ageng Manila, putri Adipati Tuban. Dari darah ibunya, ia mewarisi kedekatan dengan kalangan bangsawan Majapahit, sementara dari ayahnya, ia mewarisi ilmu agama yang mendalam. Sejak kecil, Bonang sudah menunjukkan kecerdasan dan ketenangan batin. Ia tumbuh di lingkungan pesantren Ampel Denta, pusat penyebaran Islam terbesar di Jawa kala itu. Di sana, ia belajar tafsir, fikih, tasawuf, dan juga seni budaya lokal. Namun kehausannya akan ilmu tak berhenti di situ. Dalam catatan babat, disebutkan bahwa ia sempat merantau ke Pasai Aceh untuk memperdalam ilmu agama kepada ulama besar dari Timur Tengah. Dari perjalanannya itulah, ia membawa pulang semangat baru, menyebarkan Islam dengan pendekatan damai dan penuh budaya. Sekembalinya dari Pasai, Sunan Bonang memilih berdakwah di pesisir utara Jawa, terutama di wilayah Tuban, Lasem, dan Bonang, daerah yang saat itu menjadi simpul perdagangan antara Nusantara dan dunia Islam. Masyarakatnya majemuk, ada pedagang Arab, Tionghoa, dan banyak penganut Hindu-Buddha. Sunan Bonang memahami bahwa untuk menanamkan ajaran baru di tengah masyarakat seperti ini, pendekatan harus lembut dan bersahabat. Ia tidak memaksa orang untuk memeluk Islam, tetapi mengajak mereka memahami makna tauhid melalui kebudayaan dan seni. Salah satu metode yang paling terkenal adalah penggunaan alat musik gamelan, terutama bonang, sebuah instrumen logam kecil yang menghasilkan nada-nada halus. Dari sinilah namanya diambil, Sunan Bonang, sang wali yang berdakwah lewat nada. Selain menggunakan gamelan, Sunan Bonang juga menciptakan banyak tembang dan suluk puisi mistik Jawa yang syarat makna spiritual. Salah satu karyanya yang paling abadi adalah Tombo Ati, atau Obat Hati. Liriknya sederhana namun menyentuh kalbu, 5 perkara yang menjadi obat hati, membaca Al-Quran dan memahami maknanya, salat malam, bergaul dengan orang saleh, berpuasa, dan berzikir di malam hari. Melalui tembang itu, ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau jabatan, tetapi pada ketenangan hati yang dekat dengan Tuhan. Sunan Bonang juga mengembangkan wayang bernuansa Islam, dengan menafsirkan ulang tokoh-tokoh pewayangan lama melalui simbol-simbol tauhid agar masyarakat bisa menerima nilai Islam tanpa merasa kehilangan akar budayanya. Pendekatannya yang halus membuat dakwahnya diterima luas, namun tidak tanpa tantangan. Di banyak daerah, masih kuat pengaruh para pendeta Hindu-Buddha yang menentang perubahan. Beberapa legenda menyebut adanya perdebatan panjang antara Sunan Bonang dengan seorang Brahmana dari India yang datang ke Jawa. Dalam kisah itu, sang Brahmana menantang untuk adu ilmu dan kesaktian. Sunan Bonang menolak kekerasan, dan hanya berkata, ilmu tidak untuk menundukkan manusia, tetapi untuk menundukkan hati. Dalam cerita rakyat, sang Brahmana akhirnya tersentuh oleh kebijaksanaan Bonang dan memeluk Islam. Selain tantangan spiritual, Bonang juga menghadapi hambatan sosial dan politik. Sebagian bangsawan Majapahit khawatir ajaran Islam akan mengubah tatanan kerajaan. Tapi dengan kesabaran dan kebijaksanaan, Bonang berhasil mendekati mereka dan menunjukkan bahwa Islam datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyempurnakan. Sunan Bonang memiliki banyak murid, salah satu yang paling terkenal adalah Sunan Kalijaga, Raden Said. Kisah pertemuan mereka menjadi legenda abadi. Raden Said dulu dikenal sebagai perampok dermawan yang hanya mencuri dari orang kaya untuk membantu fakir miskin. Namun suatu hari, ia mencuri harta milik Sunan Bonang. Anehnya, Bonang tidak marah, ia justru menasihatinya dengan lembut dan memberikan benang emas sebagai ujian kesabaran. Raden Said mengikuti perintah sang guru, tetapi setiap kali benang itu putus, ia disuruh mengikat kembali. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga ia sadar bahwa kesabaran adalah kunci menuju hidayah. Sejak saat itu, Raden Said menjadi murid setia Sunan Bonang dan kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga, sang wali budaya. Menjelang akhir hayatnya,
Sunan Bonang lebih banyak berdiam di daerah Tuban. Ia terus mengajar, menulis suluk, dan membimbing santri. Sekitar tahun 1525 Masehi, ia wafat dalam usia lanjut. Namun bahkan setelah wafat, jasadnya meninggalkan kisah misteri. Beberapa catatan menyebut jenazahnya dibawa ke Madura oleh muridnya, namun di tengah laut kafannya hanyut dan ditemukan di Tuban. Karena itu, hingga kini terdapat dua makam yang sama-sama diyakini sebagai makam Sunan Bonang, satu di Tuban, satu di Bonang, Rembang. Lebih dari 5 abad setelah wafatnya, nama Sunan Bonang tetap hidup. Karyanya, Tombo Ati, masih dilantunkan di pesantren, lagu-lagunya dinyanyikan di televisi, bahkan dijadikan irama religi modern. Pendekatan dakwahnya melalui seni dan budaya menjadi model ideal bagi penyebaran Islam di Nusantara. Ia menunjukkan bahwa Islam tidak harus keras dan memaksa, melainkan bisa masuk melalui nada, kata, dan rasa. Melalui gamelan dan syair, ia membuka hati manusia dengan kelembutan, bukan dengan pedang. Kini, setiap kali gamelan ditabuh dengan nada bonang yang bergetar lembut di malam sunyi, seolah suara itu memanggil kembali semangat sang wali, bahwa keindahan, kasih sayang, dan pengetahuan adalah jalan menuju Tuhan. Begitulah kisah Sunan Bonang, sang maestro dakwah dan penjaga harmoni antara Islam dan budaya Jawa.